Mari kita hidup tanpa dibuat-buat. Kita hidup yang wajar saja, tidak sembrono, sesuka kita, tidak melihat ritme alam, tapi juga tidak palsu. Seseorang silahkan mengalir saja dengan ritme kodrat alami kehidupan ini. Jadi kita jalani hidup secara alami, tanpa ketegangan, dengan sederhana, dengan bebas. Tidak melakukan sesuatu yang sia-sia, tidak ada gunanya. Apalagi melakukan sesuatu yang hanya untuk dipamerkan saja, sama sekali tidak ada gunanya. Hidup secara adil, hidup secara alami itu kan adil. Adil terhadap diri kita sendiri, adil terhadap orang lain dengan haknya, kita dengan hak kita, alam juga dengan haknya. Ini hidup secara adil. Ya kalau orang jatahnya 10, ya silahkan mengambil 10, kita beri 10, itu adil. Ini yang hidup secara alami. Kalau makanan itu muatnya di perut kita 1 piring, ya kita makan 1 piring saja, itu adil. Adik kita yang masih sekolah SD ya sangunya 5.000 misalnya, tapi yang sudah kuliah sangunya 50.000, itu adil. Sesuai porsi dan proporsinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah teman-teman, mari kita lanjutkan ngaji kita, istiqomah kita dalam menggali wawasan-wawasan keilmuan. Baik, bismillah ya, kita mulai. Dalam hidup ini selalu ada yin, ada yang. Yin ini konotasinya adalah pasif, kalau yang konotasinya aktif. Kalau yin ini dingin, kalau yang itu panas. Yin ini diilustrasikan sebagai musim dingin, kalau yang itu diilustrasikan dengan musim panas. Malam itu yin, siang itu yang. Rembulan itu yin, matahari itu yang. Air itu yin, api itu yang. Ini hidup ini serba berpasangan-berpasangan. Perempuan itu yin, feminisme itu yin, laki-laki itu yang. Maskulinisme itu yang. Jadi hidup ini selalu semuanya serba berpasangan. Yang cirinya seperti tadi, saling berbeda, tapi saling juga melengkapi. Tapi juga saling mempengaruhi. Dan juga saling memuat atau saling mengandung. Nanti kita perjelas di belakang makna-makna hubungan antara yin dan yang ini. Hidup ini jadi lengkap, jadi komplit, dan dinamis karena dialektika antara yin dan yang. Pasif ketemu aktif jadi imbang. Kalau aktif saja, ya orang akan kelelahan. Kalau pasif saja, tidak akan lahir apapun. Hidup tidak akan berkembang. Kayak sering saya bilang, hidup ini butuh ngegas, butuh ngerem. Kalau ngegas terus, ya mungkin kita salah jalan tapi tidak sadar. Kalau ngerem terus, ya tidak jalan-jalan. Kadang butuh ngegas, kadang butuh ngerem. Sampainya tujuan kita itu karena kita pinter mengelola kapan ngegas, kapan ngerem. Kita hidup dengan cerdas, ngerti kapan harus pasif, kapan harus aktif. Kapan harus mengedepankan femininitas, kapan kita memerlukan maskulinitas. Dalam hidup itu selalu ada pasangan-pasangan, selalu ada dinamika yang lahir dari hubungan antara pasangan ini. Dasarnya ini. Nah, nanti kelanjutannya yin dan yang itu
ketemulah namanya Wu Wei. Jadi Wu Wei itu kegiatan kita yang mengalir bersama alam. Kita ikuti ritme yin dan yang dialektika alam semesta. Jadi ya, dalam falsafah Tiongkok dikenal istilah Wu Wei. Bukan yang 5 unsur tadi. Kalau Wu Wei itu secara harfiah artinya tidak memiliki kegiatan atau tidak berbuat apa-apa. Maksudnya tidak berbuat apa-apa itu mari kita hidup tanpa dibuat-buat. Kita hidup yang wajar saja, tidak sembrono, sesuka kita, tidak melihat ritme alam, tapi juga tidak palsu. Seseorang silahkan mengalir saja dengan ritme kodrat alami kehidupan ini. Jadi kita jalani hidup secara alami, tanpa ketegangan, dengan sederhana, dengan bebas. Tidak melakukan sesuatu yang sia-sia, tidak ada gunanya. Apalagi melakukan sesuatu yang hanya untuk dipamerkan saja. Sama sekali tidak ada gunanya. Nah, ini namanya Wu Wei. Hari ini mungkin banyak di antara kita, coba kita muhasabah sebentar, berapa persen kegiatan kita sehari-hari yang itu memang efektif, sesuai, alami, dan berapa persen yang ini hanya dibuat-buat saja, atau ini tidak ada pentingnya sama sekali, atau ini hanya menghambur-hamburkan energi, tidak ada gunanya. Nah, jadi ini kelanjutannya yin yang, itu berarti menyarankan kita untuk hidup selaras dengan ritme alam. Baik ritme yin maupun ritme yang. Kita pahami perjalanannya, kita ikuti dengan cara hidup secara alami. Filsafatnya namanya Wu Wei. Maka nanti ada pandangan manifestasinya yin yang nanti dalam pola Wu Wei, hidup yang mengalir dengan alam, itu adalah hidup dengan beberapa prinsip. Jadi penerjemahannya yin yang dalam kehidupan kita sehari-hari itu ada beberapa prinsip hidup yang penting untuk kita ingat-ingat. Yang pertama adalah hidup secara seimbang atau balance. Seperti saya jelaskan tadi, yin saja akan membekukan, yang saja akan membakar. Kalau ada yang marah, harus ada yang sabar. Marah ketemu marah, meledak. Kalau yang satu sudah sabar menunggu, ya yang satu gerak. Jadi biar dinamis. Kalau semuanya menunggu dalam kesabaran, tidak akan ada aktivitas. Jadi yang satu pasrah, yang satu nuntun. Kalau semuanya ingin nuntun, hasilnya tabrakan. Kalau semuanya nunggu dituntun, hasilnya tidak ada yang jalan. Maka hidup ini harus seimbang. Kalau yang satu sudah bersuara, yang satu tolong diam. Kalau semuanya bersuara, tidak jelas mana benar, mana salah. Atau semuanya diam, ya kebenaran akan hilang. Jadi jangan sampai beku, juga jangan sampai terbakar, meledak. Hiduplah secara seimbang. Ini manifestasi yang pertama dari yin yang. Yang kedua, keadilan. Jadi yin yang ini memberi porsi hidup secara adil. Hidup secara alami itu kan adil. Adil terhadap diri kita sendiri, adil terhadap orang lain dengan haknya, kita dengan hak kita, alam juga dengan haknya. Ini hidup secara adil. Ya kalau orang jatahnya 10, ya silahkan mengambil 10, kita beri 10, itu adil. Ini yang hidup secara alami. Kalau makanan itu
muatnya di perut kita satu piring, ya kita makan satu piring saja, itu adil. Adik kita yang masih sekolah SD ya sangunya 5.000 misalnya, tapi yang sudah kuliah sangunya 50.000, itu adil. Sesuai porsi dan proporsinya yang alami. Yang baik dipuji, yang jelek dicaci, enggak ya, yang jelek diingatkan, ditegur. Ini berarti adil. Jadi kita akui memang hidup ini ada hitam, ada putih, dan saling berdialektika, tapi juga kita porsikan segalanya sesuai porsinya. Yang ketiga, hidup secara sederhana atau simplicity. Seperti tadi ya, tidak ada energi yang terbuang sia-sia, tidak ada kesembronoan, tidak ada kesia-siaan. Paradigmanya pas saja. Sederhana bukan berarti kekurangan, tapi pas. Jadi pas itu ya, butuhnya tidur 5 jam, ya tidur 5 jam pas. Butuhnya kerja sehari itu mungkin 6 jam, istirahatnya sekian jam dalam sehari, ya dipenuhi saja secara pas, tidak berlebihan, tidak kekurangan. Ini manifestasinya yin yang dalam hidup. Nah, yang keempat, keluasan. Jadi kesadaran kita terhadap pola hidup, ada yang yin, ada yang yang. Jadi ada yang, ada yin, itu membuat kita luas, tidak kaku. Tadi kan dijelaskan yin dan yang itu saling mengandung. Saling mengandung itu maksudnya dalam yin ada sedikit kandungan yang, dalam yang ada sedikit kandungan yin, maka luaslah. Yang feminin kita, saya ini kan laki-laki, karakternya maskulin, tapi dalam diriku pasti ada titik-titik femininitas. Sebagaimana pada saudari-saudari yang perempuan pasti juga ada muatan-muatan maskulinitas. Dalam gelap ada sedikit cahaya. Dalam cahaya kadang-kadang ada titik-titik kegelapan. Nah, ini karakternya. Makanya di gambarnya yin yang itu kan gambar bulatan putih, setengah bulatan hitam, setengah. Di tengah-tengah bulatan putih ada titik hitam, di tengah-tengah bulatan hitam ada titik putih. Orang-orang baik, orang-orang soleh, orang-orang suci itu ya tidak kemudian kita artikan sama sekali, tidak ada titik hitam. Mereka itu adalah bulatan putih, tapi sebagai manusia pasti pernah khilaf, pernah salah, pernah keliru. Mungkin hanya saja ditutupi Allah. Jadi ada titik hitamnya pasti. Yang ada di wilayah hitam, itu ada titik putihnya sedikit. Mungkin karena tidak kelihatan, kita hanya fokus lihat hitamnya saja. Nah, orang yang sadar ini, terus dia luas, tidak kaku. Jadi orang jahat itu ya adalah sisi-sisi putih, titik-titik kemanusiaannya. Maka seandainya benci juga tidak kaku. Atau orang soleh itu ya sebagai manusia ada juga pasti titik-titik hitamnya. Maka kalau mengidolakan, kalau suka juga tidak kaku. Jadi dia menyikapi segala ritme hidup ini tidak mudah kaget. Dan cepat beradaptasi, menyesuaikan dengan situasi, luas. Ada orang melakukan yang jahat, yang jelek, oh ya wajar, wong hidup ini memang ada yin, ada yang, ada positif, ada negatif. Kalau yang negatif tidak tampak, yang baik-baik juga akan kehilangan jati dirinya. Nah, ini orangnya luas, tidak kaku. Kemudian di antara cirinya lagi, falsafah yin yang manifestasinya dalam hidup adalah terbuka. Jadi terbuka itu maksudnya ngerti kalau hidup itu dinamis, saling mempengaruhi. Maka dia membuka diri untuk mendapatkan berdialektika
dengan sekelilingnya secara alami, terbuka. Kalau dia pas salah, karena dia terbuka, dia bisa menerima nasihat. Kemudian terbuka mendapat wawasan-wawasan baru sehingga tambah baik, tambah baik. Karena dia sadar dia ada keterbatasannya. Meskipun aku ada di wilayah putih, aku punya titik hitam juga yang entah aku sadari, entah tidak. Kalau aku terbuka, maka semakin meningkat. Mungkin titik-titik hitamnya semakin berkurang. Dapat masukan-masukan baru. Kalau aku tertutup, ya selesai. Yang hitamnya tetap hitam. Apalagi yang ada di wilayah hitam. Maka orang yang sadar hukum yin dan yang, itu biasanya malah luwes dan terbuka. Dan yang terakhir, gembira. Jadi gembira itu berarti mampu menikmati hidup ini. Jadi ada apapun yang terjadi, baik sehubungan dengan dirinya maupun sehubungan dengan alam, dia tidak terpengaruh, dia tidak mengeluh, dia tidak komplain protes, tapi pertama-tama dia bisa menikmati, bergembira. Karena sadar, ya itulah alam. Karena kemarin kita rusak sehingga tidak seimbang, akhirnya kita nikmatilah sekarang mungkin beberapa kesulitan hidup. Ya wis resiko nih, mau gimana lagi. Jadi dia bisa menerima, ya, meskipun ya berlanjut dengan tadi, menyikapinya dengan adil, dengan luwes, dengan terbuka, dengan sederhana. Tapi hidupnya orang yang mengerti ritme alam yang yin dan yang ini, kecenderungannya dia gembira. Orang gembira itu ya mudahnya orang yang mau bersyukur terhadap hidupnya. Tidak seperti sindiran Al-Quran pada kita, kan Al-Quran menyindir kita, manusia itu khuliqa halu'a, diciptakan selalu berkeluh kesah. Apapun yang dialami, dia selalu berkeluh kesah. Nah, cara mengatasinya apa? Ya, Al-Quran kan mengingatkan kita punya karakter itu. Mari kita pahami ritme alam, kita pahami mode-mode hukum alam, termasuk yin dan yang ini, sehingga kita hidupnya tidak mudah galau. Apapun yang kita alami. Misalnya, wah nilaiku kok jatuh ya semester ini, ya wajar sih semester ini aku males belajar, ya mesti saja. Terus nilainya jatuh. Ada ritmenya, ada hukumnya, sehingga kita tidak mudah kaget. Oke, jadi ini berarti apa? Cara kita menerjemahkan yin yang dalam hidup itu antara lain dengan cara hidup yang seimbang. Hidup secara adil, sederhana, luwes, terbuka, dan gembira. Baik, saya lanjutkan. Berhubungan dengan yin yang pertama apa? Kebebasan sejati justru terletak pada pemahaman kita terhadap batas. Nah, ini kan bertentangan antara bebas dengan batas. Orang bebas itu orang yang tidak mau diberi batas. Tapi justru kalau mengikuti filosofi yin dan yang, kebebasan yang sejati itu kalau kita ngerti batas. Kalau kita tidak ngerti batas, mana bisa kita bebas? Makna pertamanya adalah, kalian bebas itu kan harusnya ngerti. Bebas dari apa? Bebas melawan apa? Bebas dalam hal apa? Dari apa? Dalam hal apa? Ini kan batas-batasnya. Kalau kalian tidak ngerti batasnya, ya kalian tidak akan tahu sudah bebas apa belum. Misalnya Indonesia merdeka, itu kan garis batasnya adalah ketika dia berhasil mengusir penjajah. Nah, kalau penjajahnya sudah terusir, barulah kita bisa disebut bebas. Lalu batasnya kebebasan itu adalah terusirnya penjajah. Kita tahu, ketika penjajahnya sudah terusir, ini berarti aku sudah bebas. Jadi bebas itu justru
ketika kita tahu batasnya. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua adalah hidup ini betapapun ada batasnya. Jadi ada titik-titik di mana kita tidak bisa menjangkau. Maka silahkan mematok kebebasan, silahkan memancang ingin bebas, tapi harus sadar kekuatanmu sampai mana, kemampuanmu sampai apa, kebisaanmu sampai mana. Karena kalau tidak, justru kebebasan itu akan jadi belenggumu. Misalnya, saya bercita-cita untuk punya hotel sampai tingkat 100 misalnya. Itu kan, ya itu hakmu bebas memancang itu. Tapi kamu juga harus tahu batas pada saatnya. Jadi, karena kalau engkau tidak tahu batas, justru rumusmu untuk punya hotel sampai tingkat 40 itu jadinya bukan kebebasanmu, tapi justru manifestasi keterpenjaraanmu, manifestasi keterbelengguanmu. Engkau sedang dibelenggu oleh cita-citamu, mimpimu, keinginanmu. Nah, jadi untuk bebas kita harus tahu batas diri kita. Berharap oke, bermimpi oke, tapi sambil cerdas memanage batas. Oh iya Pak, saya itu kuat di sini, lemah di sini. Jadi saya ingin punya cita-cita ini. Insya Allah kalau ini akan bisa saya wujudkan. Nah, ini bebas. Tapi ketika kalian matok yang tidak sesuai dengan kapasitasmu, misalnya saya ingin Pak, tahun depan saya sudah lulus kuliah ini. Sekarang semester berapa Mas? Sekarang semester 2 Pak. Oh itu kamu berarti tidak bisa ngukur, tidak ngerti situasimu. Kamu tidak ngerti, tidak tahu batasmu. Ya kalau hari ini mahasiswa kuliah itu ya butuhnya sekitar paling cepat itu bisa 6, bisa 7 semester. Kalau kamu masih semester 2, ya apa ya tidak bisa. Kalau kamu matok pengen lulus semester 3, ya bisa-bisa kamu nanti stres sendiri. Yang kamu anggap kebebasanmu bisa jadi lahirnya malah belenggu. Kamu terobsesi, berambisi, akhirnya stres. Maka kebebasan yang sejati justru terletak pada pengetahuanmu tentang batas. Baik, terus saat sesuatu terlalu dominan, maka kebalikannya juga akan tumbuh. Ini ada hukum bahwa kalau kita terlalu menekan sesuatu, justru yang sangat kita tekan-tekan, kita sembunyi-sembunyikan itu pada saatnya akan keluar, muncul, meledak. Atau saat sesuatu terlalu dominan, maka kebalikannya juga akan tumbuh. Ketika ada titik di mana orang bebas sebebas-bebasnya, biasanya kemudian muncul kontranya. Cara berpikir, cara hidup yang ekstrim sebaliknya. Terikat seterikat-terikatnya. Ingin diatur, ingin ngatur A sampai Z. Ketika orang tidak bisa diatur, sengawur-ngawurnya biasanya terus kebalikannya muncul. Ada orang yang muncul ingin ngatur sengatur-ngaturnya A sampai Z. Jadi ketika sesuatu terlalu dominan, maka kebalikannya juga akan tumbuh. Jadi ini salah satu prinsip yang berhubungan dengan yin yang. Kalau misalnya kita menjalani hidup dengan milih yang seneng-seneng saja, yang dominan senengnya, biasanya secara tidak sadar kita sedang menyuburkan kutub yang sebaliknya. Sebentar lagi mungkin kesedihan-kesedihan akan muncul. Jadi karena dominan di satu kutub,
kita melihat itu saja, biasanya kita lupa bahwa kutub yang lain juga sedang tumbuh. Semakin murid kita atau semakin anak kita misalnya, kita awasi terus, kita ancam-ancam terus, kita atur-atur terus, biasanya kemudian kita tidak sadar, dia akan mengambil sudut-sudut tertentu ketika dia bebas, kemudian melakukan apa yang kita larang di luar pengawasan kita. Jadi saat sesuatu terlalu dominan, maka kebalikannya juga akan tumbuh. Kebebasan yang tanpa batas pada gilirannya juga akan menumbuhkan orang-orang yang ingin memaksakan batas pada hidup kita. Ini prinsip yang juga modelnya adalah yin dan yang. Kemudian, semakin besar harapan, semakin besar ketakutan. Ini prinsip yin yang juga. Jadi makanya harapan itu jangan berlebihan. Karena di balik harapan yang berlebihan tersembunyi ketakutan-ketakutan yang berlebihan, sebaliknya juga begitu. Jadi kalau kita punya harapan, Pak, saya ingin ini, saya ingin itu, saya ingin ini, saya banyak sekali keinginan kita. Di balik harapan itu kan sebenarnya ada ketakutan-ketakutan. Pak, saya ingin lulus cepat, Pak. Itu di balik itu ada ketakutan, gimana kalau kuliahku tidak selesai-selesai. Pak, saya ingin segera menikah, Pak. Itu di balik itu ada diam-diam engkau takut. Khawatir saya kalau tidak dapat calon gimana ya. Jadi semakin banyak harapan, semakin besar harapan, semakin di balik itu ada ketakutan-ketakutan. Saya ingin Indonesia ini tidak lama lagi jaya jadi negara nomor 1 di dunia. Nah, itu kan harapan besar, diamini saja. Tapi jangan lupa, semakin besar harapan, semakin di balik itu menyisakan ketakutan-ketakutan. Apa ya bisa ya? Apa mungkin ya? Wong Indonesia hari ini itu situasinya seperti ini, kita takut. Kalau tadi tidak berharap mungkin ya tidak takut, tapi karena kita sudah mancang harapan, akhirnya takut. Semoga engkau lah nanti yang mendampingi hidupku sampai tua. Itu kan harapan. Di balik itu diam-diam ada ketakutan. Kalau bukan engkau yang menemaniku sampai tua, apa aku bisa ya? Apa aku mampu ya? Nah itu di balik harapan ada ketakutan. Dan ini sudah prinsipnya yin yang. Tinggal kita pedomani, kemudian kita kelola biar efeknya positif dalam hidup kita. Berarti ya, harapan tidak harus berlebihan, ketakutan juga begitu. Biar tidak bandul baliknya justru menghancurkan kita. Jadi karena terlalu besar harapan, akhirnya juga ketakutannya terlalu besar. Ketika harapan dan ketakutan terlalu besar, ya beban hidupmu akan sangat berat. Diikuti saja tadi wu wei, ritmenya alam. Hidup yang pas saja, yang sederhana, diikuti alirannya air. Nah, terus yang keempat, dari paket kedua wisdom kita, teman-teman mungkin pernah dengar ya istilah dunia akhirat. Ini juga seperti yin dan yang. Jadi, mana positif, mana negatif, ini tergantung orangnya yang memposisikan. Tapi ada pernyataan begini, dunia adalah ladang bagi akhirat. Sebaliknya juga, akhirat itu adalah orientasi, adalah kendali bagi dunia. Kita harus melakukan kebaikan di dunia, biar akhirat kita sukses. Tapi sebaliknya, justru karena hidup kita tidak berhenti hanya dunia saja, ada akhirat saja, maka hidup kita bisa terkontrol jadi baik. Kalau tidak ada akhirat, mungkin kita hidupnya sak seneng-seneng kita sendiri.
Loh, itu sebenarnya yang menentukan itu dunianya apa akhiratnya? Nah, ini kalau pakai logika yin yang, ya baik dunia maupun akhirat itu dua-duanya saling berpengaruh, saling menentukan. Dalam kehidupan dunia ada kandungan ukhrawi akhirat, kemudian dalam perjalanan kita berorientasi pada akhirat, kita perlu dunia. Dunia adalah ladang akhirat. Berarti kalau kita mengurusi dunia agar beres, bukan berarti kita melupakan akhirat. Karena beresnya dunia berarti beresnya perjalanan kita menuju akhirat. Demikian juga kalau kita ingin dunia kita baik, berarti kita butuh orientasi, kita butuh kendali dari adanya kehidupan akhirat. Jadi ini saling mendukung. Sukses kita di dunia adalah sukses akhirat. Keberhasilan kita berorientasi pada akhirat, pada akhirnya akan membuat dunia kita baik. Ini yang saya sebut saling mempengaruhi, saling mendukung. Kan ada Pak orang itu yang menghancurkan dunianya demi akhiratnya. Ya mungkin perlu dilihat yang disebut menghancurkan itu. Menghancurkan itu berarti tidak mau sama sekali dunia, menyiksa diri, tidak beres kehidupan dunianya, tidak apa-apa, yang penting akhiratnya. Kembali pada tadi, yang tadi saya menceritakan bagaimana Rasulullah mengkritik sahabat-sahabatnya yang ingin meninggalkan dunia demi akhirat. Satu ketika Rasulullah ini juga masuk ke dalam masjid. Di dalam masjid, beliau melihat ada tali yang diikat di antara dua tiang. Terus Rasulullah bertanya, ini tali apa? Seorang sahabat menjawab, oh itu tali miliknya Zainab, Rasulullah. Zainab ini tekun beribadah. Kalau dia merasa capek berdiri dalam sholat, maka tali itu dipakai beliau untuk berpegangan. Jadi dipakai oleh Zainab untuk sandaran, cekelan, biar tidak jatuh. Karena saking memforsir tenaganya untuk sholat. Maka terus Rasulullah memerintah, sudahlah kamu lepaskan tali itu. Hendaklah kalian sholat dalam keadaan yang bugar, yang sehat. Kalau sudah lelah, maka sebaiknya ya istirahat, tidur. Istirahat, tidur ini kan urusan duniawi yang fisik. Makan kenyang urusan duniawi. Tapi ini beres dulu. Baru terus menuju akhirat setelah tanggung jawab amanah duniawinya beres. Jadi jangan mengorbankan dunia untuk akhirat. Karena dunia ini kendaraan untuk akhirat. Ya contoh mudahnya tadi, untuk bisa kita selamat di akhirat, kita butuh ibadah, butuh sholat. Tapi kita tidak bisa sempurna sholat kita kalau kita tidak sehat. Kalau kita tidak nyaman hidup kita, tidak tenang hidup kita, maka kita bereskan dulu yang dunia. Ini menghadapi pandemi juga begitu. Jangan nekat, Pak, hidup di dunia ini tidak penting, jadi saya tidak usah menjaga protokol kesehatan lah. Yang kalau sakit ya sakit saja, yang penting Allah ridho. Loh, untuk memperoleh ridhonya Allah itu antara lain dengan cara menjaga amanahnya, termasuk amanah tubuh kita ini, dan menjalankan perintahnya. Untuk menjalankan perintahnya, yo dengan sempurna kita butuh sehat, kita butuh nyaman, kita mungkin sedikit banyak butuh modal duniawi dan lain sebagainya. Jadi dunia adalah ladangnya akhirat, dan akhirat adalah sebagai kendali dan orientasi untuk dunia. Baik, saya lanjutkan. Mungkin teman-teman pernah dengar ya, kalau ini tidak saya jelaskan panjang lebar. Semakin aku banyak ilmu, semakin aku tidak tahu apa-apa. Nah, ini teorinya antara lain dari Socrates. Jadi, semakin orang ilmunya banyak, dia akan semakin tidak tahu apa-apa.
Kita sering menganalogikannya dengan padi. Padi itu semakin tua kan semakin berat, dia semakin menunduk. Jangan lupa, ini prinsip ini kan yin yang. Jadi semakin orang tahu, itu yang. Semakin dia tidak tahu, yin. Tahu dan tidak tahu ini bertentangan kan. Tapi ternyata juga satu paket. Orang pinter itu, kalau dia sadar tentang ilmunya, pasti dia menunduk. Bukan kok terus direkayasa biar menunduk atau dipaksa dirinya biar menunduk. Karena belajar orang harus tawaduk, terus memaksa dirinya tawaduk. Enggak. Jadi orang pinter yang sadar dengan ilmunya itu otomatis dia akan menunduk, dia akan sadar bahwa sangat banyak hal yang dia tidak tahu dibandingkan yang dia tahu. Mungkin teman-teman yang rajin baca, yang rajin ikut kajian, yang rajin ikut diskusi-diskusi, seminar itu, semakin banyak ikut seminar, diskusi, kajian, ngaji, baca buku, itu kan semakin teman-teman sadar bahwa ternyata sangat banyak hal yang selama ini saya tidak tahu. Ternyata saya harus masih tahu ini dulu, tahu itu dulu. Yang selama ini saya tidak tahu apa-apa. Dan masih lebih sangat banyak yang saya tidak tahu. Maka otomatis dia akan menunduk. Jadi bukan proses yang dipaksa orang tawaduk menunduk itu, tapi otomatis. Ini menjalankan prinsip yin yang tadi. Semakin orang banyak ilmu, semakin dia tidak tahu apa-apa. Baik, kemudian ini juga prinsip yin yang. Penemuan kebenaran kadang menjadi awal tragedi kemanusiaan. Ini juga unik prinsip ini. Kita ini kan sering mencari kebenaran. Begitu kebenaran ketemu, itu kan harusnya jadi modal untuk membuat hidup ini lebih baik. Hidup ini lebih berkualitas. Tapi seringkali cara kita mengelola kebenaran yang kita temukan itu tidak pas, sehingga kebenaran gandeng dengan kekhilafan kemanusiaan, gandeng dengan tragedi kemanusiaan. Ini seperti yin dan yang. Semakin manusia pinter di akal, seringkali semakin merosot di budi kemanusiaan. Jadi orang menemukan cara membuat senjata pemusnah massal misalnya. Itu kan penemuan-penemuan kebenaran. Tapi di balik itu ternyata dia jadi sumber tragedi kemanusiaan. Orang menemukan kebenaran yang baru misalnya, oh ternyata yang dimaksud oleh agama itu ini toh, berarti yang benar ini, berarti yang selama ini salah. Wah, terus diangkatlah ke publik, melawan yang mainstream, kebenaran ini kaku, kebenaran yang sana kaku, terus lahir tragedi-tragedi kemanusiaan, saling bunuh, saling merusak, saling menjatuhkan. Harusnya kebenaran itu jadi berkah dalam hidup, tapi karena manusianya tidak pintar mengelola, yang muncul justru kebalikannya, tragedi-tragedi kemanusiaan. Jadi teman-teman harus waspada karena ya itulah hidup. Ada yin, ada yang. Terus, nah kesempurnaan manusia terletak pada kerelaannya menerima ketidaksempurnaan. Ini juga prinsip kontradiksi, prinsip polarity. Kesempurnaan dan ketidaksempurnaan ini kan hitam putih. Tapi ternyata berpasangan. Kalau kita ingin mendapatkan kesempurnaan, justru jalannya adalah dengan cara menerima ketidaksempurnaan. Mengapa begitu? Ya karena manusia itu terbatas, mustahil sempurna. Kalau dia ngotot, pokoknya ingin ketemu yang paling sempurna, dia pasti tidak ketemu. Paling tidak, ketidaksempurnaannya, ketidakketemuannya terletak pada kekurangannya untuk mengejar yang sempurna. Jadi
ambisinya untuk mencari yang sempurna itu justru menunjukkan dia tidak sempurna. Maka kesempurnaan itu justru terletak pada kerelaan kita bahwa aku ini memang tidak sempurna. Nah, titiknya justru di situ akhirnya. Karena kesempurnaan yang paripurna tidak mungkin ditemukan. Nah, ini juga prinsip yin yang. Orang-orang idealis, ambisius, yang tidak ngerti batas, itu biasanya hidupnya akan sangat menderita. Justru kesempurnaan hidupnya ketemunya pada penerimaannya, pada ketidaksempurnaan hidup. Baik, saya lanjutkan agak cepat, biar paling tidak wisdom yang keempat bisa kita baca sebentar juga. Di balik kemenangan ada beban. Di balik kekalahan ada kebebasan. Ini juga prinsip penting. Hidup kita itu kan sering kita ukur dengan siapa menang, siapa kalah. Kalau kalah, kita sedihnya luar biasa. Kalau menang, kita ekstase, melonjak-lonjak gembira. Kita lupa bahwa hidup ini yin dan yang. Gandengannya menang, itu beban. Gandengannya kalah, itu kebebasan. Silakan diambil contoh misalnya pilkada, saingan, ada yang menang, ada yang kalah. Loh, yang menang ini kan seneng sekarang, tapi jangan lupa setelah menang itu dia ketemu dengan beban-beban hidup yang banyak untuk ngurusi rakyatnya. Sementara yang kalah justru dia bebas. Dia tidak harus bertanggung jawab pada apapun, wong dia kalah. Dulu zaman saya sekolah SD sering ikut acara yang sekarang mulai jarang, cerdas cermat. Semakin saya menang, harus semakin mempersiapkan diri lagi untuk cerdas cermat selanjutnya. Dari level sekolah harus nanti tanding lagi level kecamatan. Kalau level kecamatan menang, tanding lagi level kabupaten dan seterusnya. Di balik kemenangan ada beban. Tapi kalau saya kalah, ya selesai. Bebas, aku bisa main, bisa santai-santai. Jadi di balik kemenangan ada beban, di balik kekalahan ada kebebasan. Yang kalah tidak akan ditanya, tidak akan dimintai pertanggungjawaban, tapi yang menang harus menuntaskan, mempertanggungjawabkan beban yang harus dia sandang. Jadi ini prinsip yin yang juga, teman-teman. Jadi kalau berarti apa? Yo, kalau menang tidak harus jumawa, tidak harus merasa besar, merasa gembira yang berlebihan. Jangan lupa setelah itu ada beban dan tanggung jawab yang harus ditunaikan. Sementara yang kalah, jangan terlalu sedih. Bahkan mungkin kalau melihat bahwa engkau sekarang bebas, itu mungkin alhamdulillah lah, bersyukur. Sekarang tidak ada tanggung jawab lagi, tidak ada beban apa-apa lagi. Sudah terlanjur kalah. Kalian misalnya yang kuliah, lulus tercepat, terbaik, menang kalian. Tapi jangan lupa di balik kemenangan itu ada sudut sisi kebalikannya. Di situ ada beban tanggung jawab. Sementara kalian yang mungkin kuliahnya gagal, kena DO atau dipecat oleh kampusnya, ini kan sebentuk kekalahan. Tapi justru setelah itu kan kamu bebas. Tidak ada lagi dikejar-kejar dosen, tidak ada lagi tugas macam-macam, tidak ada lagi tuntutan macam-macam dari kampusmu. Di balik kekalahan ada kebebasan, yang menang ada beban, dia harus melakukan ini, melakukan itu. Khawatir nanti kalau orang itu kan lulusan terbaik kok kayak gitu. Kamu dulu IP paling tinggi, sekarang kerjaannya cuma itu dan lain sebagainya. Nah, itulah hidup. Maka luweslah, terbukalah. Tidak usah terlalu kaget dengan dinamika-dinamika hidup yang macam-macam tadi. Ternyata di balik yang menang ada beban, di balik kekalahan ada kebebasan.